Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dalam memahami setiap pembelajaran yang diberikan pada channel YouTube Pak Teddy. Oke, baiklah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini kita akan belajar tentang beberapa latihan-latihan. Di sini Pak Teddy juga minta kalian untuk nanti mengerjakan latihannya. Boleh di komen di kolom komen ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu kisi-kisi yang ketiga dari ujian TKA Matematika, yaitu yang ketiganya adalah berhubungan elemen materinya berhubungan dengan data ya. Lalu submaterinya adalah penyajian dan penggunaan data. Nah, materi yang akan dibahas di sini adalah memahami, mengaplikasikan dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait. Cakupan subelemennya berupa penyajian data, gambar, piktogram, diagram batang, dan tabel frekuensi. Nah, pengambilan informasi dan penggunaan data. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelum kita lanjutkan membahas contoh-contoh soalnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, ini dia bentuk soalnya. Pastikan kalian boleh baca dulu dalam pengerjaannya. Boleh baca soalnya dulu, terus kalian tentukan jawabannya. Nanti kita coba bahas bersama-sama. Kalian bisa stop dulu videonya, kalian kerjakan. Kalian udah bisa tebak. Kalau ini tidak perlu cara yang terlalu berat ya untuk mengerjakannya. Nah, ini kita baca bersama-sama. Perhatikan tabel data penjualan cabai dan bawang di suatu toko sayuran dalam seminggu berikut. Untuk menjawab soal nomor 33 dan 35. Nah, jenis sayurannya yang dijual di toko tersebut adalah ada cabai merah keriting 18 kg, cabai rawit hijau 9 kg, bawang putih 12 kg, bawang merah 20 kg. Nah, setelah kita baca lagi nih pernyataannya. Berdasarkan tabel di atas, sayuran yang terjual dari 15 kg adalah titik-titik. Nah, berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Nah, ini pilihan gandanya adalah pilihan ganda multi answer. Jadi pilihan gandanya jawabannya lebih dari satu ya. Nah, kita baca berdasarkan tabel di atas, sayuran yang terjual lebih dari 15 kg. Berarti kalau lebih dari 15 kg berarti adalah yang di atas 15 kg. Kita tengok di sini yang pertama, kita perhatikan di hasil penjualan ini. Ya. Ada 18, 9, 12 dan 20. Maka yang paling di atas 15 kg itu ada cabai merah dan ada bawang merah. Nah, berarti jawabannya di sini adalah ketika tinggal pilih cabai merah keriting, yang pertama kita centang, lalu bawang merah kita centang. Nah, sedangkan bawang putih tidak kita centang karena bawang putih hanya terjual 12 kg. Nah, gimana jawaban kalian? Apakah sama dengan Pak Teddy? Pastinya sama karena selalu memperhatikan video-video ini. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, masih berhubungan dengan soal berikutnya, masih tentang soal-soal pengolahan data. Di sini butuh penalaran, pemahaman setiap soalnya. Nah, di soal yang berikut ini adalah pernyataan sesuai atau tidak sesuai. Nah, kita baca ya. Berdasarkan tabel tersebut, manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan dan yang tidak sesuai? Berilah tanda centang pada kolom sesuai dan tidak sesuai untuk setiap pernyataan. Nah, oke. Kita lihat di sini ya tadi ya. Oke, ini nampak ya. Nah, jenis sayuran yang terjual paling banyak. Jenis sayuran yang terjual paling banyak adalah bawang merah. Kita tengok di sini, bawang merahnya terjual 20 kg. Berarti ini sesuai. Nah, jenis sayuran yang terjual paling sedikit adalah cabai merah keriting. Nah, kita tengok di sini. Yang paling sedikit itu adalah angka 9. Angka 9 itu adalah cabai rawit hijau. Berarti pernyataan ini tidak sesuai. Oke. Lalu
selisih bawang merah dan bawang putih yang terjual adalah 8 kilogram. Nah, kalau untuk mencari selisih tentu kita harus mengurangkan yang besar dan yang kecil. Nah, kita perhatikan di sini bawang merah dan bawang putih. Bawang merahnya 20, bawang putihnya 12. Berarti 20 dikurang 18, dikurang 12 ya. Sama dengan 8 kilogram. Nah, berarti pernyataan ini sesuai. Nah, gimana? Bisa dipahami kan? Nah, kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Nah, ini adalah bentuk contoh soal piktogram. Ini di dalam kisi-kisi yang kita bacakan di awal tadi ini juga keluar ya tentang soal-soal tentang piktogram. Ini udah kita bahas di pembelajaran di kelas 5 juga udah, di kelas 6 juga diulang lagi. Nah, kita baca ya petunjuknya. Perhatikan diagram gambar data banyak pengunjung di suatu pameran buku selama 5 hari berikut. Untuk menjawab nomor 37 dan 38. Nah, kita akan menjawab nomor 37 dan 38. Oke. Nah, kalian boleh pause dulu videonya, boleh stop dulu videonya. Kalian tentukan jawabannya, nanti baru kita bahas bersama-sama. Oke, kita lanjutkan membahas ya. Nah, ini hari Rabu ada gambar orangnya ya. Ini kan gambar-gambar piktogram. Karena satu gambar ini berdasarkan keterangan, satu gambar orang ini adalah 50 orang. Oke. Nah, kita baca ke soal nomor 37. Ini MCMA. Artinya multiple choice, multiple answer. Jadi pilihan ganda yang jawabannya lebih dari satu. Nah, kita baca. Berdasarkan diagram tersebut, banyak pengunjung pameran lebih dari 300 orang terjadi pada hari. Berarti yang lebih dari 300 orang. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Nah, tadi satu gambar ini mewakili 50 orang. Sedang ini kita hitung dulu. Ini ada 5 gambar, berarti 5 dikali 50. Jadi sama dengan ada 250 orang pada hari Rabu. Hari Kamis ada 4 orang. 4 kali 50 itu 200 ya. Kalau hari Jumat itu ada 1 2 3 4 5 6 7. 7 kali 50 sama dengan 350 ya. Sabtu itu ada 6 orang, 6 kali 50 sama dengan 300. Sedangkan hari Minggu 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kali 50 sama dengan 400. Nah, di sini yang diminta adalah pameran yang lebih dari 300. Berarti yang lebih dari 300 adalah hari Jumat dan hari Minggu. Berarti kita centangnya Jumat dan Minggu. Sabtu ini 300, tapi dia pas 300. Yang diminta dari soal adalah lebih dari 300. Oke, gimana? Apakah jawaban kita sama? Kita lanjut ke soal nomor 38. Soal berikutnya. Nah, ini soal tentang menentukan pernyataan benar atau salah. Ya. Ini juga bakalan sering keluar kalau kalian udah sering mengikuti tryout, ini juga keluar. Nah, oke, ini di soal nomor 38 ini. Kita baca dulu petunjuknya. Berdasarkan diagram tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar dan salah? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Oke. Yang pernyataan paling kita baca ya, pernyataan yang pertamanya. Pernyataan paling sedikit pengunjung paling sedikit sebanyak 150 orang. Nah, kita tengok di sini, pengunjung paling sedikitnya adalah 200 orang. Berarti pernyataan ini adalah salah. Salahnya yang kita centang. Oke. Selisih banyak pengunjung hari Rabu dan Jumat adalah 100 orang. Hari Rabu 250, sedangkan hari Jumat itu 350. Kita kurangkan. Kalau mencari selisih dikurangkan ini 100. Berarti ini pernyataannya adalah benar. Nah, jumlah pengunjung hari Sabtu dan Minggu adalah 700. Hari Sabtu 300, hari Minggu 400. Kita tambahkan 300 tambah 400, 700. Jadi pernyataan ini benar. Nah, bagaimana jawaban kalian? Apakah sama dengan Pak Dedi? Oke. Pak Dedi mau kasih kalian tantangan deh, kalian kerja. Ini Pak Dedi mau kasih soal, nanti kalian kerjakan, jawab di kolom komentar ya. Nah, ini dia tantangan soalnya untuk kalian, nanti kalian boleh jawab.
nomor 33 dan 34. Ini ya. Jenis olahraga ada renang, bulu tangkis, futsal, basket. Ada 12 siswa untuk renang, 8 untuk bulu tangkis. Ya. Futsal 24, bola basket 6. Nah, jenis olahraga yang digemari siswa kurang dari 10 orang adalah nih. Nanti dijawab ya. Oke, nomor 33. Nomor 34-nya jumlah 2 jenis olahraga yang digemari dari siswa lebih dari 30 orang. Ini juga bisa dijawab nanti. Oke. Baiklah, itulah pembelajaran kita tentang kisi-kisi terakhir pada materi TKA tentang penyajian dan penggunaan data. Nah, oke. Nanti silakan dijawab di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw.